Baik, Salom. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kode etik. Yang pertama kita harus tahu tentang pengertian kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan perbuatan apa yang harus dihindari. Yang berikut, kenapa kode etik itu penting? Kode etik itu penting karena kode etik merupakan dasar perlindungan dan nilai yang diterapkan. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktik layanan psikologi. Yang berikut, manfaat yang didapat dari belajar kode etik. Manfaat yang pertama adalah mampu mengontrol pribadi dan dapat mengetahui dan membandingkan moral-moral yang ada di masyarakat. Setelah membandingkan beberapa moral, etika, dan sebab akibat, selanjutnya dapat menentukan pilihan untuk diri sendiri dan ingin menjadi diri yang seperti apa di masyarakat. Yang kedua, untuk mendapat konsep yang sama mengenai penilaian baik buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang ketiga, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Yang berikut, ada beberapa pasal atau bab yang saya pilih dari kode etik adalah bab 7, yaitu pasal 28, 29, 30, 31, 32 tentang iklan dan pernyataan publik. Pasal 28, pertanggungjawaban. Iklan dan pernyataan publik yang dimaksud dalam pasal ini dapat berhubungan dengan jasa, produk, atau publikasi profesional psikolog atau ilmuwan psikologi di bidang psikologi, mencakup iklan yang dibayar atau tidak dibayar, brosur, barang cetakan, daftar direktori, resume pribadi atau kurikulum vitae, wawancara atau komentar yang dimuat dalam media, pernyataan dalam buku, hasil seminar, lokaria, pertemuan ilmiah, kuliah, presentasi lisan di depan publik, dan materi-materi lain yang diterbitkan. Yang pertama, psikologi atau ilmuwan psikologi dalam memberikan pernyataan kepada masyarakat melalui berbagai jalur media, baik lisan maupun tertulis, mencerminkan keilmuannya sehingga secara benar agar terhindar dari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat. Pengguna jasa atau praktik psikologi, pernyataan tersebut harus disampaikan dengan yang pertama, bijaksana, jujur, teliti, hati-hati. Yang kedua, lebih mendasarkan pada kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang ketiga, berpedoman pada dasar ilmiah dan disesuaikan dengan bidang keahlian, kewenangan selama tidak bertentangan dengan kode etik psikologi.
Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam pernyataan dibuat harus mencantumkan gelar atau identitas keahlian pada karya di bidang psikologi yang dipublikasikan sesuai dengan gelar yang diperoleh dari institusi pendidikan yang terakreditasi secara nasional atau mencantumkan sebutan psikolog sesuai sertifikat yang diperoleh. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuat pernyataan palsu, menipu atau curang mengenai gelar akademik atau ijazah, gelar profesi, pelatihan, pengalaman atau kompetensi yang dimiliki, izin praktik dan keahlian, kerjasama institusional atau asosiasi, jasa atau praktik psikologi yang diberikan, konsep dasar ilmiah atau hasil dan tingkat keberhasilan jasa layanan, biaya, orang-orang atau organisasi dengan siapa bekerja sama, yang terakhir publikasi atau hasil penelitian. Pasal 29, keterlibatan pihak lain terkait pernyataan publik. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi yang melibatkan orang atau pihak lain untuk menciptakan atau menempatkan pernyataan publik yang mempromosikan praktek profesional, hasil penelitian atau aktivitas yang bersangkutan, tanggung jawab profesional atas pernyataan tersebut tetap berada di tangan psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha mencegah orang atau pihak lain yang dapat mereka kendalikan seperti lembaga tempat bekerja, sponsor, penerbit atau pengelola media dari membuat pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan berkenaan dengan jasa layanan psikologi. Bila mengetahui adanya pernyataan yang tergolong penipuan atau pemalsuan terhadap karya mereka yang dilakukan orang lain, psikolog atau ilmu psikologi berusaha untuk menjelaskan kebenarannya. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers bila cetak maupun elektronik media publikasi pertanyaannya dalam berita. Yang berikut pasal 30, deskripsi program pendidikan non-gelar. Psikolog atau ilmu psikolog bertanggung jawab atas pengumuman katalog, brosur atau iklan, seminar atau program non-gelar yang dilakukannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan bahwa hal yang diberitakan tersebut menggambarkan secara akurat dengan tujuan, kemampuan tentang pelatih, instruktur, supervisor, dan biaya yang terkait. Pasal yang berikut, pasal 31, pernyataan melalui media. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut yang pertama konsisten terhadap kode etik, yang kedua berdasar pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan, konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat, yang ketiga berdasar pada asas praduga tak bersalah, yang keempat telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Yang kelima, pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61.
Yang terakhir, pasal 32 iklan diri yang berlebihan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam menjelaskan kemampuan atau keahliannya harus bersikap jujur, wajar, bijaksana dan tidak berlebihan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kekeliruan penafsiran di masyarakat. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.